Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Memasuki ayat ke-21-22 di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mengatakan, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bagi kalian bumi terhampar dan langit seperti sebuah bangunan. Dan dia juga yang menurunkan dari langit air, yang dari air itu Allah keluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun sedang kalian mengetahuinya. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang akan kita baca tafsirnya dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, Hadha amrun am likulin nas bi amrin am wa huwa al-ibadah al-jami'ah limtithali awamirillahi wajtinabi nawahi wa tasdiqi khabarihi fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat ini ada perintah umum bagi seluruh manusia, perintah yang sifatnya umum bagi seluruh manusia, yaitu firman Allah, ya ayyuhan nas. Ini seruan kepada seluruh manusia. Kita sering mendengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan atau seruan yang khusus bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Disebutlah panggilan ini panggilan yang umum. Terlebih sebelum ayat ini kita sudah mempelajari ada 3 kelompok hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang-orang kafir yang menunjukkan kekafirannya, yang tidak dia sembunyikan kekafirannya. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang sangat berbahaya, yaitu orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Lalu setelah menyebutkan 3 kelompok manusia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai seluruh manusia. Artinya terpanggillah seluruh orang yang bertakwa. Dipanggil juga orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya, tidak menyembunyikannya sedikit pun. Terpanggil juga orang-orang munafik yang dia menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Bi amrin am, dengan sebuah perintah yang sifatnya umum,
Perintah tersebut adalah wahwal ibadah al-jami'ah limtithali awamirillah wajtinabi nawahi wa tasdiqi khabarihi. Syekh menyebutkan makna dari beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tafsiran yang beliau bawakan adalah menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan, membenarkan semua berita. Menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan, dan membenarkan semua berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Perintah kita tahu ada yang sifatnya wajib, ada yang mustahab. Larangan ada yang sifatnya haram, ada yang makruh. Dan berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pilihannya hanya satu, yaitu dibenarkan oleh hati kita, diterima oleh kita. Ini yang dimaksud dengan ibadah menurut tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ketika kita baca berita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lalu kita benarkan berita tersebut, itu ibadah. Ketika kita baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui dan meyakini hadis tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang layak diterima. Maka ketika kita membenarkan berita yang ada di dalam hadis tersebut, maka itu adalah ibadah. Kita benarkan, itu adalah ibadah. Kita yakini kebenarannya, itu adalah ibadah. Dan itu erat hubungannya dengan ibadah hati. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada hal penting yang kita ingin tekankan. Manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Abu Bakar, yang dikasih gelar apa? As-Siddiq. Beliau yang membenarkan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan berita asalkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar adanya dari Nabi, tidak ada pilihan selain membenarkannya. Di saat manusia sulit untuk menerima beritanya, Abu Bakar As-Siddiq mudah menerimanya. Artinya kemuliaan seorang hamba bukan sebatas seberapa banyak dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pada membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari berbagai berita yang ada. Berita tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, berita tentang kejadian di masa mendatang menjelang kiamat, setelah kiamat, kejadian-kejadian yang ada di alam kubur, hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman, semuanya dibenarkan. Semakin mudah hati hamba tersebut menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki derajat yang sangat tinggi dengan gelar As-Siddiqnya karena apa? Karena dia begitu mudah menerima kebenaran berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang sulit menerimanya. Dan ini adalah modal dasar mudah menjalankan perintah, mudah juga menjauhi larangan. Karena secara umum kaidahnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan maslahat, dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan mudarat. Kalau kita yakini semua kaidah ini, maka semua perintah pasti mudah untuk dilaksanakan, semua larangan pasti mudah untuk dijauhi. Dan begitulah kondisinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau punya gelaran As-Siddiq yang membenarkan semua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Umar berkali-kali berusaha mengalahkan amal beliau, gagal dan tidak pernah mampu, sampai-sampai Umar mengatakan,
lan asbiquhu abada. Aku tidak akan mampu mengalahkan amal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bersedekah, Abu Bakar As-Siddiq paling banyak sedekahnya. Ketika berinfak, beliau paling banyak infaknya. Dari amalia harian yang menjadikan orang bisa masuk surga, saat ditanya oleh Rasulullah SAW, sahabat tidak bisa mengumpulkan sejumlah amal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mampu mengumpulkannya. Dan itulah karamah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah menerima berita dari Nabi SAW. Cari saja karamah yang dimiliki oleh para sahabat, macam-macam bentuknya. Dan Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya karamah, yaitu mudah menerima berita yang sampai dari Nabi SAW kepada beliau. Itu karamah, pemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Umar bin Khattab, kita tahu karamahnya apa? Beliau kirim surat ke sungai, sungainya mengalir. Salah satu bentuk karamah yang beliau miliki. Abu Bakar As-Siddiq karamahnya mudah membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadilah beliau manusia yang paling mulia. Menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau manusia nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Atau bahasa lainnya, beliau manusia termulia nomor 1 setelah Nabi SAW. Karena beliau mudah menerima berita. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya amal atau ibadah hati yang dilakukan oleh seorang hamba, semakin maksimal dia melakukannya, maka semakin bagus pula amal zahirnya. Lisannya semakin bagus, perbuatan fisiknya juga semakin bagus. Ketika seorang hamba mendapati ini, lisannya kurang bagus, terus amalan fisiknya minim, maka yakinilah besar kemungkinan ibadah-ibadah hatinya tidak maksimal. Kita lanjutkan. Kata beliau, fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan sebuah perintah. Ya Allah perintah mereka sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan tujuan kita diciptakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu bi annahu rabbukumul ladzi rabbakum bi asnafin ni'am. Dan inilah yang akan kita bahas sesuai dengan tema kita, kenapa harus beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Disebutkan oleh Syekh di sini alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Di dalam ayat ini saja, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena Allah yang pertama khalaqakum, Allah menciptakan kita. Kita pernah sebutkan ya, maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala fa khalaqakum ba'dal adam. Allah menciptakan kita dari mulanya kita tidak ada sama sekali. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ada. Ini nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Mana yang mampu memberikan nikmat sebesar ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa memberikan nikmat yang luar biasa besar ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari yang tidak ada jadi ada.
Kemudian wa khalaqal ladzina min qablikum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang sebelum kita. Nah, di sini disebut sebagai nikmat. Kira-kira apa nikmat ada orang-orang sebelum kita? Apa nikmat? Dari disebutkannya Allah menciptakan kalian, ini jelas nikmat yang terasa oleh kita. Tidak ada, kita jadi ada kan? Sekarang wa khalaqal ladzina min qablikum, Allah ciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa nikmat di balik Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian? Banyak nikmatnya. Kita bisa menikmati segala macam jenis teknologi itu karena orang-orang terdahulu yang sudah Allah ciptakan mereka sebelum kita menemukannya, sekarang dikembangkan, akhirnya kita bisa menikmatinya. Ini salah satu contoh sederhana. Jalan yang kita lalui itu nikmat karena Allah ciptakan orang-orang sebelum kita, lalu sekarang kita menikmatinya. Dan kemerdekaan, Allah ciptakan orang-orang terdahulu yang berjuang mempertaruhkan nyawa, harta. Sekarang kita tinggal menikmatinya. Khalaqal ladzina min qablikum, Allah ciptakan orang-orang sebelum kalian. Itu bagian dari nikmat. Bagian dari nikmat. Dan mungkin juga di antara bagian dari nikmatnya adalah kakek kita dulu pernah berdoa untuk kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, kelapangan rezeki. Akhirnya juga kita bisa merasakan imbas dan efek dari doa yang didoakan oleh kakek-kakek kita dahulu. Sebagaimana kita saat ini berusaha untuk mendoakan diri kita, keturunan kita. Dan ini perkara yang penting ya. Mendoakan diri sendiri, mendoakan keturunan. Jangan dibatasi keturunan itu sebagai anak dan cucu saja. Keturunan sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan sampai hari kiamat nanti, kalau ada dia hubungan keturunan dengan kita, mudah-mudahan dia menjadi orang yang saleh. Ketika Allah takdirkan doa tersebut diijabah, kita dapat sahamnya. Setiap amal ibadah yang dia lakukan kita dapat pahalanya. Jadi doa itu jangan dibatasi seluas-luasnya, dan yang terbaik adalah ketika kita memahami doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga doa-doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipakai oleh para nabi di dalam Al-Qur'an, maka doa-doa tersebut adalah doa-doa yang sangat luar biasa. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim misalkan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabb, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ketika anak keturunan Nabi Ibrahim Allah takdirkan bertauhid, maka ada imbas dari doa Nabi Ibrahim. Ketika dia bertauhid, Nabi Ibrahim dapat pahalanya. Maka kita juga berdoa, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku hamba yang jauh dari kesyirikan. Setiap kali keturunan kita, siapapun dia, berapapun jaraknya dari kita, ketika dia menjalankan tauhid, menjauhi kesyirikan, kita dapat pahalanya. Sederhana doanya Nabi Ibrahim, tapi maknanya Masya Allah. Dan nikmat dari doa tersebut bisa kita rasakan ketika kita amalkan nanti di dunia. Saat kita tua gak bisa banyak amalan, juga di alam barzah saat kita gak bisa beramal sama sekali. Dengan doa yang tulus tadi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, sampai akhir zaman mudah-mudahan dijauhi dari yang namanya kesyirikan, dimudahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal ladzina min qablikum, Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Itu nikmat juga ya. Kemudian wa an'ama 'alaikum bin ni'amil zahirati wal batinah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmat yang lahir dan batin, yang tersembunyi. Di mana di ayat ini yang membicarakan nikmat lahir, nikmat batin, lahir batin, nikmat yang nampak, nikmat yang tersembunyi. Coba lihat ayatnya, ya wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada
Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi dalam suatu hamparan, langit dalam suatu seperti bangunan, dan menurunkan dari langit itu air, dari air tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Di mana di dalam potongan ayat ini yang menyebutkan nikmat lahir, nikmat tersembunyi, batin. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an'ama 'alaikum bin ni'amil zahirati wal batinah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang lahir, nikmat yang batin. Kira-kira di mana? Allah sebutkan nih, ulang lagi terjemah ayatnya ya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan bumi dalam bentuk hamparan, menciptakan langit seperti sebuah bangunan. Dia juga menurunkan dari langit itu air, yang dari air tersebut keluarlah buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Nah, disebut oleh Syekh di dalam tafsirnya, Allah memberikan kepada kalian nikmat yang nampak, nikmat yang tersembunyi. Di mana nikmat tersembunyinya? Nikmat yang lahir, nikmat yang batin. Di mana dari ayat ini? Ada yang coba jawab? Apa kira-kira ya nikmat yang tersembunyi itu, yang apa? Yang batin itu. Allah menciptakan kalian. Allah menciptakan kalian. Mana nikmat yang lahir di sini? Yang nampak, ya nampak ya, keberadaan wujud kita ya nampak ya, kelihatan. Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian, ini nampak ya, nikmat-nikmat yang zahir. Allah jadikan bumi itu mudah ya terhampar, itu nampak. Allah juga jadikan langit, dari langit turun hujan, itu nikmat-nikmat yang nampak. Nah, yang tersembunyi mana? Kok Syekh menyebutkan di sini rahimahullahu taala nikmat yang batin, tersembunyi? PR. Kita lanjut, kalau ada waktu nanti kita sampaikan. Biar apa? Mencoba bersama-sama memikirkan kenapa sampai disebut oleh Syekh ada nikmat yang lahir, ada nikmat yang tersembunyi. Padahal di dalam ayat ini, ayat 21, 22 semuanya nikmat-nikmat yang nampak ya kan, yang lahir. Lalu beliau mengatakan rahimahullahu taala, faja'ala lakumul arda firasya tastaqirruna 'alaiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi firash, yang terhampar, yang kalian bisa bertempat tinggal di atasnya. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian bisa mengambil manfaat dari bumi yang terhampar tersebut dengan membangun bangunan. Wazira'ah, dengan bercocok tanam. Wal hirasah, juga sama, bercocok tanam. Wassuluk min mahallin ila mahal, dan melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wa ghairu dzalika min anwa'il intifa' biha, dan lain-lainnya yang bisa kalian ambil manfaat darinya. Sampai di sini ada nggak terlihat nikmat-nikmat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Lanjut. Lagi kata beliau, wa ja'ala as-samaa'a binaa'a limaskanikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit seperti bangunan untuk tempat tinggal kalian. Wa auda'a fiha minal manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada langit tersebut berbagai manfaat yang
mana manfaat tersebut untuk kepentingan primer dan untuk kepentingan sekunder. Kasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan dan bintang. Inilah untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya primer dan sekunder, kata Syekh. Kalau dari langit itu apa manfaat primernya? Darurat. Kita butuh cahaya matahari. Dengan cahaya matahari tersebut Allah takdirkan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan normal. Terus bulan apa manfaatnya? Apa manfaat bulan secara kepentingan primer kita? Ilmu fisikanya ya Pak nih? Pelajaran fisika lah ini atau pelajaran apa? Bulan, apa manfaat bulan? Sebagai satelit bagi bumi ya. Pon? Oh, untuk kepentingan para nelayan ya. Nelayan di tengah lautan ketika diterangi oleh bulan purnama banyaklah dapat iwak. Hah? Kurang. Justru kalau bulannya kecil, gelap, baru lebih banyak ikannya. Berarti kalau bulannya terang itu waktunya untuk beristirahat bagi nelayan, gitulah cocok loginya. Masya Allah. Allah jadikan bulan itu sebagai penanggalan ya buat kita ya, tanggal. Kita punya bulan penanggalan apa namanya? Hijriyah, ya, penanggalan Hijriyah. Kemudian nujum, bintang-bintang. Banyak fungsinya. Disebutkan 3 oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fungsi dari nujum. Apa saja? Untuk melempar setan, kemudian untuk apa? Penunjuk arah. Kemudian yang terakhir menghias. Oke. Dari semua yang disebutkan oleh Syekh, mana nikmat-nikmat lahir yang batin, yang tersembunyi, yang bisa kita rasakan dari yang disebutkan tadi apa? Hah? Keindahan alam, ya kan? Bisa refreshing ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Allah ciptakan orang-orang sebelum kita yang mereka itu dibahasakan sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, itu juga membahagiakan hati kita ketika membaca sejarah mereka, nenek moyang kita yang berjuang untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan negara, itu juga membahagiakan hati kita. Nikmat-nikmat yang apa? Batin, ya, nikmat-nikmat batin. Allah ciptakan keindahan alam dari segala macam bentuknya, juga nikmat batin. Bisa bisa melakukan perjalanan. Ada orang yang hobinya apa? Traveling ya. Itu juga nikmat batin. Allah taala ala wa alam. Kemudian kata Syekh, wa anzala minas sama'i ma'a was sama' huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama'. Walihada qala al-mufassirun al-muradu bis-sama' huna as-sahab fa anzala minhu ta'ala ma'an. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Secara bahasa, langit itu adalah segala sesuatu yang berada di atasmu, itu disebut dengan as-sama', langit. Sama itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada di atas kita. Nah, ini sama, kemudian atap sama, plafon sama gitu. Lalu kenapa ya diserap ke bahasa Indonesia sama itu dengan kata sama ya? Sama gitu. Padahal dalam bahasa Arabnya sawa itu baru sama ya. Sama artinya langit ya. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, kata beliau, as-sama di dalam ayat ini maksudnya adalah apa? Awan. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari awan tersebut air. Kemudian fa akhraja bihi minas samarat,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan air yang diturunkan darinya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Tartaziquna wa taqutuna wa ta'ishuna wa tafakkahun. Artinya ketika Allah turunkan air dari langit, lalu dengan air tersebut tumbuh berbagai macam buah-buahan, yang dari buah-buahan tersebut ada biji-bijian yang itu jadikan makanan pokok sebagiannya, sebagiannya yang lain sebagai buah yang pelengkap bagi makanan pokok tersebut. Karena berbagai macam nikmat tadi, kita diciptakan, orang-orang sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi dalam bentuk hamparan, Allah Subhanahu wa taala jadikan awan itu menurunkan hujan, hujannya menghasilkan buah-buahan, biji-bijian yang sebagiannya jadi makanan pokok, sebagiannya jadi pelengkap bagi makanan pokok kita. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ainu dhara'a wa ashbaha minal makhluqin. Jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena makhluk tidak ada sama sekali memberikan nikmat yang begitu besar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan makan beras, biji-bijian itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang dengannya kita bisa makan berbagai macam jenis buah-buahan, pisang, durian, buah yang musiman, buah yang tahunan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelengkap bagi makanan pokok yang kita makan. Manusia mana ada yang bisa melakukan hal yang sedemikian? Maka dari itu jangan sekutukan Allah dengan makhluk manapun. Fata'budunahum kama ta'budunallah, maka kalian beribadah kepada makhluk tersebut sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah, sehingga kalian mencintai mereka sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa hum mithlukum, padahal mereka makhluk sama seperti kalian. Makhlukun, marzukun, mudabbarun. Mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka diberi rizki oleh Allah juga, dan mereka juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ardi wala yanfa'unakum wala yadurrun. Mereka tidak memiliki sedikit pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian. Ibadah yang paling maksiat yang paling sering terjadi pada diri manusia dan sulit sekali untuk manusia itu menghindarinya adalah apa? Riya, sum'ah, ya. Menunjukkan, memperlihatkan ibadahnya, memperdengarkan ibadah-ibadahnya. Itu bagian dari kesyirikan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa melakukan hal tersebut? Toh yang kita harapkan pujiannya, kita harapkan manfaat darinya, dia rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan seret rizkinya, kemana kita meminta? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cinta sama seseorang, atas alasan apa kita mencintainya? Karena fisiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa punya fisik demikian. Karena hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya harta yang sedemikian. Untuk apa gitu? Kita melakukan hal-hal yang sifatnya mempersembahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Dan Allah tegaskan, kita tuh menyadari semua ini. Namun kesadaran kita kalah oleh hawa nafsu kita. Annallah laisa lahu syarik. Kita sadar Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Kita sadar. Wala nadhir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan, la fil khalqi war rizqi, dalam masalah rizki, wat tadbir, dalam masalah mengatur segala macam keperluan makhluk di atas muka bumi. Wala fil ibadah fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma ilmikum bidzalika hadza min a'jabil ujab wa asfahis safah. Dan dalam masalah ibadah
Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan yang paling sering disembah oleh manusia selain dari berhala yang nyata adalah apa? Hawa nafsunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa. Apa pendapat kalian tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Wallahu a'la wa a'lam. Silahkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Syekh rahimahullahu taala mengatakan, wa hadhihi al-ayatu jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah wan nahyi an ibadati ma siwah wa bayani dalilil bahir ala wujubi ibadatihi wa butlani ibadati ma siwah. Ayat ini mengumpulkan perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan beribadah kepada selainnya, menjelaskan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepadanya, dan dalil yang menunjukkan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini tidak ada alasan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh mengatakan, wa huwa dzakara tauhid ar-rububiyyah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid rububiyah al-mutadammin linfiradihi bil khalqi wa rizqi wat tadbir, yang memuat makna Allah menyendiri dalam penciptaan, Allah menyendiri dalam pemberian rizki, Allah juga menyendiri dalam mengatur seluruh urusan. Tauhid rububiyah yang disebutkan di dalam ayat ini memuat makna Allah menyendiri dalam penciptaan. Allah menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan langit, menciptakan bumi dengan berbagai macam kondisinya. Warizki, Allah juga menyendiri dalam pemberian rizki. Siapa yang mampu menurunkan air dari awan, menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang itu sebagiannya menjadi makanan pokok bagi kita, yang sebagiannya pelengkap bagi makanan pokok kita. Siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Warizki, rizki, Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam memberikan rizki. Wat tadbir, dan mengatur segala bentuknya, segala urusannya Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam mengaturnya. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalika, apabila semua orang mengakui tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pemberian rizki, dalam mengatur seluruh urusan yang ada di alam semesta, fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Maka dari itu seharusnya dia juga mengakui tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan, tidak ada yang berhak dipersembahkan kepadanya satu jenis pun ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza awdahu dalil, wa hadza awdahu dalili aqlin, dan ini adalah sejelas-jelas dalil akli ala wihdaniyatil bari, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sang maha pencipta, wa butlani syirki, dan batilnya kesyirikan dari seluruh bentuk syirik, ya, syirik besar maupun syirik kecil. Kita lanjutkan, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini ada faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la'allakum tattaqun. Beliau menyebutkan di dalam ayat ini ada motivasi untuk menuntut ilmu. Ada motivasi untuk menuntut ilmu. Karena la tumkinul ibadah illa bil ilmi, mustahil kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan di antara syubhat yang paling sering menyerang penuntut ilmu, santri-santri pondok pesantren, santri-santri pondok pesantren, belum kada sebutkan yang di luar pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren saja sering dikenai syubhat ini, apalagi yang tidak di pondok pesantren. Syubhatnya bagaimana? Khatam sudah kitab yang berbicara tentang tauhid, usul salasah khatam sudah, qawaidul arba khatam sudah, apalagi kitab tauhid khatam sudah, kasyfus syubhat khatam sudah, bahkan kitab akidah yang semisal Lum'atul I'tiqad, akidah tahawiyah, akidah wasitiyah dengan syarah-syarahnya tuntung sudah mengkajinya 2-3 kali sudah, sadang aja sibuk mengurus kepentingan dunia lagi. Kadang mungkin juga tergugur ke dalam kesyirikan, sudah paham sudah tuh syirik, la ilaha illallah. Iblis itu dia dulunya makhluk yang paling berilmu, paling cerdas, paling banyak ibadahnya. Itu sejarahnya iblis. Lahirlah darinya sifat sombong, akhirnya dia diusir dari neraka, dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis.
Nah di pondok pesantren seperti itu kondisinya. Jadi kalau sudah belajar tauhid, banyak kitab sudah diselesaikan, mikirnya apa? Bagaimana cara bisa menghidupi diri sendiri, nanti berkeluarga, menghidupi kebutuhan keluarga. Nah, akhirnya dia menurunkan idealisme dia dalam masalah menuntut ilmu. Jadi porsi talabul ilminya dia sedikitkan. Ini penyakit. Seorang hamba kalau ingin semakin bagus kualitas takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus semakin banyak juga ilmunya. Nabi SAW dia dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu beliau yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala, beliau hamba Allah yang paling bertakwa. Kemudian para sahabat Nabi diajar langsung oleh Nabi SAW. Mereka adalah hamba-hamba yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun, mendoakan untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, makhluk-makhluk lainnya yang ada di atas muka bumi ini mendoakan keampunan untuk para penuntut ilmu. Itu kebutuhan kita, menuntut ilmu itu hajat kita. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau kebutuhan kita makan dan minum mungkin sehari sekali atau 2 kali saja. Kalau kebutuhan kita kepada ilmu adalah biadadil anfas, sebanyak desahan nafas kita. Itu kebutuhan kita terhadap ilmu. Kita tidak tahu syubhat apa yang akan tiba kepada kita. Kalau kita bermajelis di majelis ilmu, minimalnya di situ kita mendapatkan ilmu yang menjauhkan kita dari mendengarkan yang tidak bermanfaat. Minimalnya itu. Ditambah lagi keberkahan-keberkahan lain daripada majelis ilmu tersebut. Ya. Ayat ini menunjukkan pentingnya derajat takwa. Menunjukkan pentingnya derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhirnya agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa ini mustahil bisa dijalankan dengan sempurna oleh hamba kalau dia tidak kenal mana perintah Allah, tidak kenal mana larangan-larangan Allah. Dan dikatakan oleh para ulama, la yazalu taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal hadaran mimma fihi ba's. Takwa itu senantiasa ada pada diri seorang hamba selama hamba tersebut meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir jangan-jangan beberapa perkara halal tersebut menjerumuskan dia kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh perkara yang halal menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Jalan-jalan di sore hari, perkara yang halal. Bisa nggak menjerumuskan kita terjerumus ke dalam perkara yang haram? Sangat bisa. Memiliki HP, bisa nggak menjerumuskan kita kepada perkara yang haram? Padahal memiliki HP ini adalah perkara yang halal. Sangat bisa. Memiliki harta yang banyak adalah perkara yang halal. Bisa nggak menjadikan kita terjerumus ke dalam perkara yang haram? Sangat bisa. Dan masing-masing kita tahu di mana titik kelemahan dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sangat kenal dengan dirinya sendiri. Maka dari itu masing-masing kita harus memahami mana perkara boleh yang harus kita jauhi, mana perkara boleh yang harus kita jauhi. Dan kalau kita tidak tahu mana perkara boleh yang harus kita jauhi, sering-seringlah kita bermajelis ilmu untuk kita mengenal semakin jauh siapa diri kita. Ketika kita kenal siapa diri kita, oh ternyata saya sangat mudah tergoda dalam urusan maksiat yang ini. Kalau maksiat yang ini insya Allah dimudahkan untuk menjauhinya. Yang ini sangat mudah terjerumus. Nah,
Dengan begitu kita bisa memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ulun memiliki teman yang tidak mau memiliki HP semacam ini. Istiqomah dari mulai kuliah sampai saat ini HP-nya HP yang bisa SMS sama nelpon saja. Karena dia sadar kalau dia pegang HP semacam ini banyak maksiat yang bisa dia terjerumus ke dalamnya. Tidak sedikit teman yang dia memilih tinggal di pedalaman, memilih mengajar di pondok pesantren yang ada di pedalaman daripada tinggal mengajar di pondok pesantren di tengah-tengah perkotaan, karena dia sadar hatinya sangat sulit untuk dia kendalikan dari yang namanya penyakit ria, dari namanya penyakit hubbud dunya. Karena kesadaran-kesadaran semacam itu, ada sebagian orang memilih untuk tinggal jauh dari kerumunan, tinggal jauh dari teknologi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa mengenal diri kita. Dan dari itu juga kita bisa tahu mana doa yang harus kita maksimalkan untuk kepentingan diri kita. Dan dengan ilmu juga nantinya kita bisa membimbing anak keturunan kita. Nah, kamu saya kenal dari kecil sampai dewasa begini, cocoknya untukmu begini, kelemahanmu di sini. Nah, seperti itu sederhananya, dengan ilmu dan dengan sering hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita salah mengarahkan anak-anak kita. Kita paksa anak kita untuk menjadi orang yang berada dari sisi harta, padahal anak kita itu seharusnya kita jadikan orang yang sederhana. Kita paksa anak kita untuk jadi orang sederhana, padahal dia tidak sanggup untuk hidup sederhana. Dia sanggupnya hidup dengan kecukupan harta. Kita paksa anak kita untuk berada di tengah khalayak ramai, padahal dia stylenya untuk bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cukup dengan pekerjaan yang dia cukup dengan sedikit bergaul dengan orang, sehingga dia bisa maksimal beribadah. Kita paksa anak kita demikian dan demikian, karena keterbatasan kita dalam ilmu. Kita tidak mengkaji diri kita, akhirnya tidak juga berpikir mengkaji kondisi anak keturunan kita. Nah, seperti itu ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kepentingan dan hajat kita kepada majelis ilmu itu sangat banyak. La'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pelajaran penting, dan ini yang terakhir, Allah menciptakan orang-orang sebelum kita agar bisa menjadi pelajaran bagi kita. Banyak macam orang zaman dahulu, banyak macam profesi orang zaman dahulu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak profesi orang zaman dahulu yang juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadi pelajaran buat kita semua. Nabi-nabi zaman dahulu banyak macam model dan kondisi hidupnya, dan semua mereka dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya dapat pujian, yang miskin juga dapat pujian, yang banyak ujiannya juga dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada aib dalam masalah itu. Jadi jangan kita jadikan aib untuk saat ini. Begitu maksudnya. Allah ciptakan orang-orang yang sebelum kita agar bisa menjadi pelajaran bagi kita. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.